Halo guys, selamat datang di Jabrik Film, tempatnya review film yang rada nggak jelas, namun semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Aslina, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya dan selamat dunia akhirat. Amin. Di video kali ini saya akan kembali membahas film lawas yang dibintangi oleh Stephen Chow yang berjudul Shaolin Soccer yang rilis pada tahun 2001. Di mana generasi 80-an pasti udah nggak asing dengan aksi-aksi beliau yang selalu menghiasi layar kaca. Baiklah, tanpa perlu basa-basi, kita mulai saja ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dua atlet sepak bola yang bernama Hung dan Fung. Di sini diperlihatkan Hung memberikan Fung sebuah cek dengan nilai yang cukup besar, namun dengan syarat ia harus menggagalkan aksinya saat mengeksekusi tendangan penalti. Fung yang terkenal dengan julukan si kaki emas itu awalnya marah kepada Hung karena tawaran tersebut, namun karena kepepet akhirnya cek itu pun diembat juga. Hung dengan sombong memperlakukan Fung dengan sangat hina, bahkan ia mengikat sepatu menggunakan kepala Hung sebagai pijakannya. Ya, layaknya pengaturan skor yang sering terjadi dalam kompetisi olahraga ini, Fung yang telah menerima sogokan Hung pun sengaja membuat tendangannya melambung di atas mistar gawang. Tentu saja supporter fanatik yang mendukung tim kesebelasannya marah dan memukuli bahkan mematahkan kakinya Fung. Hung yang menyaksikan hal tersebut pun malah terlihat sangat puas. Scene berganti 20 tahun sejak kejadian tersebut. Hung berhasil menjadi orang yang sukses dan telah membuat klub sepak bolanya sendiri. Berbanding terbalik dengan Fung yang kini hanya menjadi babunya Hung dengan kaki yang pincang. Sama seperti dulu, ia bahkan rela kepalanya dijadikan pijakan Hung saat membersihkan sepatunya. Fung berniat menagih janji Hung yang akan memberi kerjaan sebagai seorang pelatih. Namun Hung justru mengejeknya dengan mengatakan bahwa ia nggak akan berguna dengan kaki pincangnya tersebut. Tak puas dengan itu, Hung lalu mengusir Fung dan mengatakan kalau insiden yang terjadi dulu adalah rencananya. Fung yang marah pun pergi dan menjadi gelandangan di jalanan. Di sana ia melihat seorang pemulung yang mengatakan bahwa cara menendang orang yang sedang bermain bola di TV itu sangat salah. Menendang bola yang benar adalah perpaduan antara kekuatan pinggang dan juga kaki. Diketahui pria itu bernama Sing dan memberi Fung secari kertas dan memperkenalkan dirinya sebagai si kaki besi di sebuah perguruan kungfu dan mengajak Fung untuk belajar kungfu. Namun Fung tentu saja menolaknya. Namun Sing mengatakan kalau orang pincang pun bahkan bisa belajar kungfu. Fung yang mendengar hal tersebut pun marah dan memasukkan kertas yang diberikan Sing tadi ke dalam kaleng minumannya, lalu melemparkannya ke arah Sing. Namun tanpa diduga, Sing bisa menendangnya sampai melambung tinggi ke atas langit. Fung yang melihatnya mengatakan hal tersebut adalah hal yang biasa saja, lalu ia pun pergi. Sing lalu membawa rongsokan yang ia kumpulkan dan menjualnya ke pengepul dan hanya dihargai 5 sen saja. Coba kalau dibawanya ke Madura, pasti cuannya lebih besar. Tak jauh dari situ, ia melihat seorang teteh-teteh penjual kue yang menggunakan kungfu saat membuat adonannya. Sing pun sangat terkagum saat melihatnya. Si teteh itu bernama Ah Mui yang karena saat sedang membuat adonan tersebut menggunakan teknik kungfu, maka kue yang diciptakannya pun sangat enak rasanya. Sing lalu memakan 2 kue tersebut. Namun uang yang dia dapat dari menjual rongsokan tadi ternyata kurang. Maka Sing pun memberikan sepatu kebanggaannya tersebut sebagai pengganti kekurangan tersebut. Namun Ah Mui menolaknya karena ia hanya bekerja pada orang lain. Lalu Sing pun kabur dan meninggalkan sepatunya begitu saja. Dan Ah Mui tentu saja membuang sepatu butut tersebut. Sing lalu pergi ke sebuah diskotik untuk menghampiri si kepala besi yang merupakan kakak pertama di perguruan kungfu di mana mereka belajar kungfu. Sing mengajaknya untuk memperkenalkan kungfu dengan cara bermusik. Tentu saja si kepala besi menolaknya. Namun tiba-tiba bosnya datang dan memukul kepalanya karena si kepala besi lupa memesan band untuk acara nanti malam. Lalu si kepala besi meminta Sing untuk bernyanyi sebagai pengganti band yang belum dipesannya. Mereka pun akhirnya bernyanyi di panggung sambil mempromosikan kungfu di nyanyiannya. Namun tiba-tiba botol melayang ke kepala Sing.
Lalu tiba-tiba sekelompok preman datang dan langsung memukuli mereka berdua karena kesal dengan suara mereka yang merusak suasana. Namun Sing gak terima dan mengajak para preman itu untuk adu otot di luar. Kembali kepada Fung yang lagi kebelet pipis. Lalu ia melihat sebuah kaleng yang tertancap di tembok. Alangkah terkejutnya ia saat mengetahui kalau kaleng tersebut adalah kaleng yang ditendang Sing di pertemuan mereka waktu itu. Fung lalu menarik kaleng itu dan menyebabkan tembok itu runtuh. Nah, ternyata di balik tembok yang runtuh itu ada Sing yang lagi mau adu jotos dengan para preman tadi. Diperlihatkan Sing memiliki tendangan yang sangat kuat. Namun karena ilmu kungfunya bukan bertujuan untuk berkelahi, maka ia menggunakan kakinya untuk menendang bola untuk menghajar para preman itu. Alhasil para preman itu pun tumbang seketika. Fung sangat takjub dengan apa yang dilihatnya. Lalu ia menghampiri Sing dan mengecek kaki Sing. Fung lalu menawarkan Sing untuk bermain sepak bola. Mendengar hal itu, Sing pun sangat antusias dan menyesal karena sebelumnya nggak pernah kepikiran mempromosikan kungfu dengan sepak bola. Mereka pun sepakat kalau Fung menjadi pelatihnya. Namun sayang, syarat pertamanya adalah harus memiliki sebuah sepatu. Sing lalu kembali mendatangi Ah Mui untuk meminta kembali sepatunya. Namun Ah Mui mengatakan kalau ia sudah membuangnya karena bolong. Namun saat Sing akan pergi, ia tiba-tiba melemparkan sepatunya yang udah ia tambal dengan motif yang unyu. Sing lalu datang kepada si kepala besi dan mengajaknya untuk sepak bola. Namun si kepala besi menolaknya dan memintanya untuk nggak mengganggunya lagi. Sing lalu mendatangi kakak keempatnya yang dijuluki si tangan petir yang ternyata seorang pengangguran. Lalu Sing mendatangi si kakak ketiga yang dijuluki si baju besi. Tapi tetap saja sama, si kakak ketiga juga menolak untuk ikut. Karena dia beranggapan mereka sama sekali nggak berpeluang untuk menang. Kembali Sing mendatangi adik keenam yang dijuluki si tubuh ringan juga menolak untuk bergabung. Karena ia sudah kehilangan keahlian kungfunya sejak tubuhnya melebar. Dan saat berusaha mengambil barang yang tinggi, satu lagi kakak kedua dengan julukan si kaki pengait juga sama menolak ajakan Sing untuk membentuk tim sepak bola. Dan ia mengatakan menyesal belajar kungfu karena pada akhirnya ia hanya menjadi seorang tukang cuci piring. Dan Sing pun gagal total. Setelah Sing pergi, ternyata semua saudaranya tersebut merenung saat memandangi foto jadul mereka saat dulu belajar kungfu Shaolin bersama. Sing yang berpikiran kalau kakak-kakaknya tadi nggak akan datang, namun ternyata mereka semua datang. Disinilah awal mula tim sepak bola Shaolin terbentuk, dengan Fung sebagai pelatihnya. Mereka pun akhirnya berlatih di lahan kosong, di mana Sing yang udah nggak sabar langsung merebut bola lalu menendangnya ke atas sampai menembus awan. Karena tendangan Sing sangat kuat, maka latihan Sing dipisah dari saudara-saudaranya Sing yang lainnya, di mana kakak-kakaknya berlatih seperti layaknya bayi yang lagi belajar berjalan. Sedangkan Sing berlatih menendang bola dengan target sebuah tembok dengan jarak yang cukup jauh. Kakak-kakaknya takjub saat melihatnya. Namun Fung mengatakan kalau tim sepak bola adalah olahraga yang mengandalkan kerja sama tim, bukanlah individu. Singkat cerita, tim Shaolin melakukan pertandingan persahabatan dengan para preman yang sebelumnya pernah berkelahi dengan Sing. Dan Fung bertugas menjadi wasitnya dan meminta mereka melupakan kejadian waktu itu dan bermain dengan sportif. Namun tiba-tiba sebuah kunci Inggris jatuh dari celana salah satu pemain tim preman. Namun mereka beralasan kalau profesinya sebagai seorang montir sehingga membawa alat itu kemanapun ia pergi. Lalu tiba-tiba jatuh lagi sebuah palu. Namun tim Shaolin yang entah polos atau bodoh, acuh dan sama sekali nggak curiga dengan apa yang mereka lakukan. Dan mereka pun berjabat tangan sebelum memulai pertandingan. Namun hal kocak pun terjadi di mana kakak-kakak Sing melakukan gerakan-gerakan yang justru bisa mengocok perut. Bola itu dioper kepada Sing, namun ketika Sing hendak melakukan tendangan ke gawang, tiba-tiba ia ditendang dan juga disikut dari samping sampai jukir balik. Nggak cukup di situ saja, beberapa orang tim lawan melancarkan sliding ke tubuh Sing. Dan bukan hanya itu saja, ternyata kakak-kakaknya juga dihajar habis-habisan oleh tim lawan. Lapangan sepak bola pun akhirnya berubah menjadi arena pembantaian.
Fung pun menegur Sing yang hanya diam saat melihat kakak-kakaknya dihajar. Namun Sing mengatakan bahwa ini ujian bagi mereka yang harus mereka lewati. Kakak pertama yang udah menyerah pun mengangkat bendera putih dengan menggunakan celananya. Tim lawan pun menyetujuinya dengan syarat ia harus memakai celana dalamnya di kepala. Hal itu pun akhirnya dilakukan oleh kakak pertama, dan tim preman pun tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, Sing dapat merasakan bahwa kekuatan kakak-kakaknya sudah kembali. Ternyata pembantaian tadi menjadi pemicu munculnya kemampuan kungfu milik mereka. Si kepala besi dengan kepalanya yang kuat, si kaki pengait layaknya penari freestyle, si tubuh ringan yang bisa melompat sangat tinggi, dan si baju besi yang tubuhnya kuat bahkan kunci Inggris pun bengkok dan bisa mengempaskan bola dengan perutnya. Si tangan petir yang sangat cepat gerakan tangannya, dan tentu saja Sing si kaki besi yang dapat menendang sangat kuat. Dengan kembalinya mereka, tim Shaolin menjadi tim yang sangat tangguh. Bahkan tim preman yang tadinya membantai sekarang justru ikut bergabung dengan mereka. Di sisi lain, Hung juga telah menyiapkan tim sepak bola terbaiknya yang diberi nama tim siluman, di mana setiap pemainnya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, sehingga Hung yakin timnya adalah tim yang terbaik di dunia. Beberapa waktu kemudian, Hung datang untuk mendaftarkan timnya. Namun panitia pertandingan menolaknya. Namun Hung datang dan pada saat melihat tim Shaolin, ia pun menertawakannya. Hung yang beranggapan bahwa tim Shaolin akan menjadi bahan bulian sehingga ia memperbolehkannya untuk mendaftar secara gratis. Malam harinya, Sing mengajak Ah Mui ke toko untuk melihat barang-barang di sana. Sing berterima kasih kepadanya karena sudah memperbaiki sepatunya sehingga ia bisa bermain sepak bola. Dan ia berjanji kelak setelah sukses nanti akan memberinya apapun yang diinginkannya. Dan Ah Mui memintanya dibelikan sepatu kets jika Sing sudah sukses nantinya. Singkat cerita, pertandingan pertama tim Shaolin pun dimulai. Awalnya tim lawan menertawakan tim Shaolin. Bahkan si kakak pertama langsung kena kartu kuning karena merokok saat pertandingan akan dimulai. Namun saat pertandingan dimulai, Sing lalu menjebol gawang lawan dengan tendangan jarak jauhnya. Wasit dan tim lawan pun dibuat melongo dengan kejadian tersebut. Saat pertandingan kembali dimulai, Sing lalu merebut bola dan langsung mendangnya ke gawang dan menciptakan gol. Tim Shaolin pun akhirnya berpesta gol di sana. Tim Shaolin terus maju sampai babak berikutnya. Para pemain dari tim Shaolin berhasil mencetak gol dengan cara dan kemampuannya masing-masing. Dari awalnya pertandingan sepi penonton sehingga menjadi sangat ramai. Karena gaya sepak bola yang ditampilkan tim Shaolin sangat berbeda dengan sepak bola pada umumnya. Bahkan media pun mulai mewawancari mereka, bahkan endorse pun mulai berdatangan untuk menjadi sponsor dari tim Shaolin. Mereka pun membuang sepatu usangnya dan menggantinya dengan sepatu yang baru. Sing lalu menemui Ah Mui. Namun kini penampilan Ah Mui sangat berbeda dengan sebelumnya. Sesuai janjinya, Sing lalu memberikan sebuah sepatu kets kepada Ah Mui. Ternyata Ah Mui berdandan dengan menor bermaksud menyampaikan cintanya kepada Sing. Namun Sing menolaknya karena ia hanya menganggapnya sebagai teman. Dan Ah Mui pun menangis mendengarnya. Akhirnya tim Shaolin berhasil masuk ke semifinal. Dan lawan mereka di semifinal yaitu sepasang cewek tomboy yang sangat cepat dan juga sangat lincah. Bahkan mereka berdua bisa melewati Sing dan yang lainnya sampai berhasil berhadapan dengan si tangan petir. Namun saat mereka mencoba mencetak gol, semua tendangan mereka dengan mudah ditepis oleh si tangan petir. Bahkan tanpa diduga ia mampu melewar bola ke gawang lawan, sampai-sampai menciptakan sebuah gol. Dan karena hal itulah tim Shaolin pun akhirnya menang dan berhasil masuk ke babak final. Keesokan harinya, Hung menemui Fung. Dengan liciknya, ia kembali menyogok Fung agar tim Shaolin bergabung dengan tim siluman dan melupakan pertandingan final. Namun kali ini Fung menolaknya karena ia ingin menjadi juara bersama tim Shaolin. Saat pertandingan final sudah di depan mata, Sing menyempatkan diri menemui Ah Mui di tempat ia berjualan. Namun ia sudah nggak kerja lagi di sana, karena si bos mengatakan kalau kue yang Ah Mui buat menjadi asin dan nggak enak seperti biasanya.
Saat Sing mencoba kue yang tersisa, Sing mengetahui kalau kuenya asin karena adonan kue tersebut ternyata tercampur dengan air mata yang disebabkan kesedihan karena cintanya ditolak. Pertandingan final pun akan segera dimulai. Terlihat stadion pun dipenuhi oleh penonton, dan peluit pun dibunyikan pertanda bahwa pertandingan pun akan dimulai. Sing dengan sekuat tenaga berusaha mengambil bola, lalu mengopornya kepada teman-temannya. Lalu bola itu terus bergulir ke kaki para pemain dari tim Shaolin, hingga akhirnya kembali kepada Sing. Sing yang sudah melewati pertahanan lawan langsung melancarkan tendangan andalannya, yaitu tendangan macan. Namun tak diduga tendangan keras Sing mampu dihentikan hanya dengan satu tangan saja. Seolah mengejek Sing, tim siluman tadi kembali menyerahkan bola itu kepada Sing dan mempersilahkannya menendang lagi bola itu. Sing lalu mengincar pojok kanan atas. Namun lagi-lagi dengan mudahnya tendangannya mampu dihadang oleh si kiper dengan satu tangan. Si kiper lalu kembali menyerahkan bolanya kepada Sing. Kali ini Sing melakukan tendangan dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Namun tendangan Sing masih bisa ditangkap meskipun kali ini menggunakan kedua tangan si kiper. Ternyata kekuatan mengerikan tim siluman didapatkan dari obat-obatan yang telah disuntikan kepada tubuh mereka, sehingga memiliki kekuatan dan ketahanan fisik yang di luar nalar manusia. Dan panitia pertandingan ternyata semuanya juga sudah disogok oleh Hung. Si kiper lalu melemparkan bola dengan sangat kuat kepada gawang si tangan petir. Kali ini posisinya terbalik, di mana yang akan melakukan tendangan gawang adalah tim siluman. Tendangan tanpa ancang-ancang tim siluman bahkan sampai membuat si tangan petir terpental ke mistar gawang. Namun ia langsung bangkit dan mengatakan bahwa ia bisa mengatasinya. Namun tendangan kedua dilakukan dengan kekuatan penuh sehingga mengeluarkan api sehingga membuat si tangan petir tersungkur. Melihat kondisi si tangan petir yang sudah nggak berdaya, dengan kejam si penendang pun menendang bola ke arah mukanya dan mengakibatkan si tangan petir terlempar keluar lapangan. Melihat situasi tersebut, wasit nggak menganggapnya sebuah pelanggaran, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Fung protes kepada Hung dan mengatakan kalau wasitnya sudah disogok. Namun Hung mengatakan bahwa ia akan mematahkan kaki dan membuat lumpuh semua anggota tim Shaolin. Karena cedera parah, si tangan petir pun akhirnya tak dapat melanjutkan pertandingan. Pertandingan pun kembali berlanjut. Semua kemampuan khusus tim Shaolin juga dimiliki oleh semua anggota tim siluman. Bahkan levelnya di atas kemampuan kungfu tim Shaolin. Arena pertandingan pun kembali menjadi arena perbantaian. Beberapa pemain pun cedera. Bahkan saat istirahat babak pertama, beberapa pemain pun menyerah untuk melanjutkan pertandingan dan hanya menyisakan 8 orang. Babak kedua pun dimulai. Tim Shaolin membuat strategi pertahanan dengan membuat penghalang aneh dengan tujuan untuk mencegah tim lawan mencetak sebuah gol. Namun hanya dengan sekali tendang saja, formasi penghalang pun hancur berantakan. Karena si kaki petir cedera, maka penggantinya yaitu si baju besi yang sudah siap menghadang tendangan lawan. Namun sebelum itu, bisa-bisanya ia menelepon seseorang untuk menyatakan cintanya. Tendangan yang kuat pun bertubi-tubi dilancarkan tim lawan. Namun tubuh si baju besi mampu menahan tendangan-tendangan tersebut meskipun mengakibatkan banyak luka di dalam tubuhnya. Dan tendangan terakhir pun dilakukan dengan teknik memutar tubuh sehingga menghasilkan gerakan bola yang memutar sangat kencang sehingga membuat si baju besi pun cedera parah. Karena kejadian tersebut, tim Shaolin menjadi 7 orang. Mereka akan dinyatakan kalah kalau nggak bisa menghadirkan satu pemain lagi untuk masuk ke lapangan. Namun tiba-tiba Ah Mui hadir dengan penampilan kepala pelontosnya layaknya Upin Ipin dan berniat ikut pertandingan untuk menggantikan kiper yang cedera. Sing dan yang lainnya pun ragu, namun tak ada pilihan lain. Bahkan baru masuk pun Ah Mui malah kepentok tiang gawang dan malah menuju ke gawang lawan. Ah Mui menendang bola ke depan, namun malah bola itu menuju ke tim lawan. Si pemain lawan langsung mengeluarkan tendangan pamungkasnya, dan Ah Mui juga mempersiapkan jurus yang menyerupai Tai Chi milik Jet Li. Tendangan pun dilancarkan dengan kekuatan yang sangat mengerikan, namun Ah Mui mampu mengendalikan bola tersebut dan memutarnya di ujung jarinya.
Dengan putaran yang sangat cepat, bola itu dioper kepada Singh dan dilanjutkan dengan tendangan Singh yang kuat sehingga menghasilkan tendangan layaknya angin tornado yang mampu meluluh lantahkan tim siluman dan juga menghancurkan gawang musuh. Hung Yong-sok pun sampai-sampai terjatuh ke bawah tribun. Tim Shaolin pun berhasil memenangkan pertandingan dan mengangkat piala. Mereka pun akhirnya berbahagia atas semua pencapaian tersebut. Setelah diinvestigasi, Hung telah terbukti menggunakan obat-obatan permanen yang mengakibatkan ia masuk penjara. Dan setelah turnamen tersebut, Kungfu Shaolin terkenal di mana-mana, bahkan digunakan di kehidupan sehari-hari. Singh pun akhirnya menikahi Ah Mui dan menjadi pasangan kungfu yang sangat terkenal dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan bagi yang suka dengan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!